Oke, jadi kira-kira seperti itu. Nah, kita ini di bioteknologi ini lebih kita mempelajari makhluk Allah yang kecil-kecil yang biasanya tidak terlihat oleh manusia seperti itu. Salah satunya virus. Jadi kalau mempelajari virus itu istilahnya adalah virologi ya. Jadi mempelajari ilmu tentang virus seperti itu kira-kira. Oke, jadi untuk identitas mata kuliahnya, nama mata kuliahnya virologi, kode mata kuliahnya, ini salah ini. Oke, jadi sebenarnya BTK 2011 ini nggak ada yang dan ini ya. Jadi untuk kalau yang kemarin bioetika itu kan 2 kelas gabung ya. Nah, kalau untuk virologi hanya untuk mahasiswa semester 2 aja ya. Jadi cuma 1 kelas seperti itu. Nah, SKS-nya berapa? SKS-nya 2 karena waktu belajarnya adalah 100 menit seperti itu. Ataupun 2 jam sebenarnya ya. Nah, kemudian di semester 2 seperti itu. Nah, untuk hari pertemuannya adalah setiap hari Rabu jam 10 sampai jam 11.45 kurang lebih ya. Dan kemudian untuk forum pertemuannya asinkronus ataupun sinkronus via Zoom, Gmeet ataupun Lensa. Ya. Kalau misalnya tidak ada pertemuan jadwal dengan dosen lain akan menggunakan Zoom, tapi kalau misalnya ada pertemuan maka Ibu akan menggunakan Google Meet ya. Nanti Ibu akan buat classroom di situ juga, jadi kalau misalnya ada pengumuman dan sebagainya sama. Tapi yang paling utama untuk kalian, karena kalian belajar di Unisa dan Unisa sudah menyediakan yang namanya e-learning Lensa, jadi tolong gunakan Lensa ini sebaik-baiknya. Jadi semua yang materi-materi yang Ibu akan share, insya Allah di Lensa. Oke, jadi untuk kelas virologi yang mengajar dosen pengampunya ada 2, saya dan juga Bu Anissa Kumaira ya. Jadi nanti kami bergantian tim teaching untuk mengajar kalian untuk subjek virologi ini seperti itu. Ya, jadi dari kami para dosen kami insya Allah akan memberikan yang sebaiknya kepada para mahasiswa ya. Jadi kalau misalnya masih ada yang kurang ataupun terlebih dan sebagainya, tolong diberikan saran ataupun di komen dan sebagainya ya. Jadi kami bisa memberikan yang terbaik dan juga bagaimana kami bisa memberikan fasilitas yang terbaik untuk kalian semua. Oke, nah untuk referensi topik ataupun mata kuliah ini sebenarnya bebas ya. Jadi kira-kira buku teks mana satu ya, itu Ibu sebenarnya tidak ada spesifik ya, cuman beberapa bahan memang sudah Ibu masukkan ke dalam Lensa ya, jadi ada dari LibreText seperti itu ada beberapa modul-modul virus, cuman memang dalam bahasa Inggris ya, supaya kalian bisa membaca sedikit untuk pengetahuan standar dunianya mempelajari virus ataupun virologi itu seperti apa, jadi bisa dilihat di situ. Linknya sudah ada. Begitu juga dengan book chapternya memang sudah Ibu download, jadi bisa langsung baca aja ataupun download di Lensa. Ya. Kalau untuk buku bacaan yang dalam bahasa Indonesia itu bisa lihat di yang virologi ini. Ya. Yang dari Kemendikbud ini ada tentang virologi itu lebih kepada medis ya, jadi mungkin beberapa topik itu lebih berkaitan dengan medical seperti itu ya, kepada kesehatan ya, jadi mungkin bisa untuk tambahan bacaan sendiri saja ya. Jadi kalau kita mau lebih mengerti, lebih ingin tahu yang namanya mahasiswa kan seharusnya lebih belajar dari apa yang dikasih oleh dosennya, jadi bisa dibaca di buku-buku lain seperti itu. Nah, untuk struktur pelaksanaan seperti biasa, semua mahasiswa diwajibkan membaca materi dan konten yang diberikan. Nah, jadi kalau sudah dikasih, tolong dibaca dan bisa berpartisipasi secara aktif ya. Semisalnya ada dosennya yang ingin bertanya, misalnya ada yang kurang mengerti atau bagaimana, itu bisa ditanyakan seperti itu.
Nah, kemudian mahasiswa juga harus mengerjakan tugas dan kuis sekiranya ada, ya. Jadi pastikan semua tugas-tugas itu dilakukan, ya, dikerjakan. Jangan sampai ada yang termiss. Semisalnya ada yang kelupaan seperti itu, tolong teman-temannya mengingatkan, ya, bantu mengingatkan. Kita di sini belajar sama-sama, harus bisa sukses sama-sama. Jadi bisa kuliahnya nanti nggak mundur dan sebagainya. Jadi pastikan setiap kali kalian mengambil mata kuliah ini maksimalkan sebaik-baiknya, jadi tidak perlu mengulang di semester yang depan, seperti itu contohnya. Kemudian mahasiswa juga harus, ya, wajib untuk mengikuti UTS, UAS, seperti itu. Nah, intinya kalau sebagai mahasiswa itu kalau kalian mengerjakan tugas, kalian mengikuti UTS, UAS, dan sebagainya itu pasti insya Allah nilainya akan bagus, seperti itu, ya. Jadi harus rajin, harus melaksanakan apa yang diberikan kepada kalian, itu adalah tanggung jawab kalian, ya. Jadi masing-masing secara individu harus bisa melaksanakan tugas-tugas dengan baik, seperti itu, ya. Kemudian juga sebenarnya, ya, kalian tuh harus masuk kelas paling tidak 80%, ya. Contoh misalnya ada 14 pertemuan, setidaknya itu 11 itu wajib harus masuk seperti seharusnya, ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian semisal, ya, ada masalah dengan jaringan atau dan sebagainya, itu perlu beritahu ke dosennya dulu bahwa maaf Bu, tidak bisa masuk kelas ataupun bagaimana, tolong izin, ya. Jadi supaya dosennya tahu, oh, oke, izin, ada problem dan sebagainya. Jadi tidak bisa hadir ke dalam kelas ataupun tidak bisa hadir di Zoom online. Ya, kemudian juga intinya kalau misalkan kita mengerjakan tugas itu harus ada referensi, ya. Jadi setiap melakukan tugas harus memasukkan referensi, harus mensitasi jurnal ataupun buku yang dipakai untuk mengerjakan tugasnya, seperti itu, ya. Jadi dari sumber-sumber manapun terserah, yang penting sumbernya yang baik, seperti buku, jurnal, jelas harus disitasi, diberikan referensi, seperti itu. Nah, untuk mengerjakan tugas juga kalau bisa jangan ada plagiasi, ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ataupun rajin-rajin bisa mencari yang namanya di website, ya. Jadi free plagiarism check, seperti itu, ya. Jadi lebih baik seperti itu. Jadi bisa tahu plagiarismenya itu seberapa, ya. Jadi bukan hanya copy paste, ya. Ibu biasanya akan cek, ya, kalau misalnya ada plagiasi itu secara random. Jadi kalau kebetulan kalian ketahuan copy paste 100%, memang akan Ibu kurangi nilainya, seperti itu. Ataupun minta untuk diedit ulang, seperti itu, ya. Jadi pastikan kalian sendiri self check, ya. Jadi harus dicoba dicek di website-website yang gratis, ya, plagiasi-plagiasi yang kalian lakukan ketika melakukan tugas, seperti itu. Oke. Oke, untuk kriteria penilaiannya Ibu suggest ataupun Ibu pasang seperti ini, ya. Jadi penilaian untuk akhir semester 2 untuk UTS UAS 30%, 30%. Kemudian untuk penugasan itu 40%. Oke. Di sini apakah ada percanggahan ataupun mungkin ada yang mau menentang dan sebagainya? Apakah sudah setuju? Gimana kalian? Setuju, ya? 30, 30, dan 40%. Ya, teman-teman, gimana? Untuk kriteria penilaiannya? Sudah oke, ya? Sebentar Bu, ini masih kami diskusikan. Oke, diskusi.
Tapi ini standarnya seperti ini sebenarnya. Kemarin juga untuk bioetika juga sama kan? 30, 30, 40. Seperti itu. Oke, di sini kan ada tugas individu, kuis, kelompok. Ini maksimal 4, maksimal 2, maksimal 2. Maksudnya seperti itu. Setuju, Bu. Ya, gimana? Setuju. Oke, setuju ya. Oke, jadi tidak ada perubahan untuk kriteria penilaian. Alright. Oke, untuk supaya kalian tidak bingung dan sebagainya, untuk tugas kelompok, apapun tugas kelompok dalam mata kuliah virologi, Ibu sudah tetapkan ini random ya. Ibu pilih random menggunakan yang di lensa ya. Jadi kira-kira seperti ini, ada yang 4 orang, ada yang 3 orang ya untuk tugas kelompok. Mungkin di sini ada yang mau menyanggah atau mungkin ada yang tidak setuju dan sebagainya. Setuju semua ya? Setuju, Bu. Oke, jadi ini random ya, menggunakan lensa. Jadi mungkin semisalnya Ibu memberikan tugas kelompok seperti itu akan Ibu masukkan dalam lensa juga. Kalian mungkin kalau bisa scroll lensanya, mungkin nanti Ibu share lihat lensanya bagaimana. Sudah Ibu edit sedikit lah kira-kira di situ. Oke, nah untuk timeline perkuliahan itu kira-kira seperti ini ya. Jadi pertemuan 1 sampai 14 nanti akan ada libur Idul Fitri ya dan libur-libur lain seperti itu. Tapi yang jelas karena libur Idul Fitri itu akan agak panjang ya. Jadi antara April Mei di sini ya. Jadi akan ada libur di situ. Ya. Jadi untuk 3 pertemuan pertama akan diajar oleh Ibu, kemudian Bu Ica, saya kembali, dan terakhir nanti Bu Ica lagi. Ya. Oke, yang mengulang ada Umarul ya? Oh iya, Umarul nanti Oke, Umarul Ibu take note ya nanti masukkan. Mungkin kemarin yang di lensa Ibu belum masukkan. Sama Jennifer, ada berapa orang? 2. Umarul dan Jennifer ya? Ada cuma 2 kayaknya, Bu. Oke. Jadi nanti Ibu masukkan dalam kelompok. Nanti Ibu edit kembali ya. Oke, kemudian jadi kira-kira ini. Untuk yang kuis nanti gini, kalau semisalnya ada kuis itu biasanya Ibu akan kasih materi terlebih dahulu. Jadi kira-kira lah kalau misalnya materi ada dulu itu kemungkinan besar bisa kuis ataupun tidak gitu ya. Jadi tergantung ya. Tapi intinya pasti akan Ibu kasih dulu. Kalau misalnya ada kuis dadakan ataupun bagaimana ya. Jadi pastikan kalau misalnya udah ada materi baru itu beware. Ya, maksudnya bukan berhati-hati, tapi maksudnya oh berarti ini kemungkinan ada kuis dan sebagainya. Oke. Jadi kira-kira bakal nanti tugas kelompok 1 dari Ibu, nanti satu dari Bu Ica. Seperti itu. Oke. Oke. Kalau untuk kontrak perkuliahan kira-kira seperti itu aja ya. Mungkin ini Ibu kasih satu quote. The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom. Maksudnya apa? Jadi sekarang ini kan ilmu teknologi, ilmu sains itu berkembang secara cepat ya. Tapi di society ataupun di masyarakat itu sendiri, ilmunya, wisdomnya, ataupun maksudnya adalah pemikirannya itu sebenarnya masih
jauh ketinggalan daripada knowledge ataupun sains itu sendiri. Jadi kadang kalau misalnya sainsnya itu udah advance ataupun sudah canggih seperti itu, tapi kadang masyarakat sendiri pemikirannya masih tertinggal, tidak bisa berpikir dengan baik, tidak bisa menilai ini itu. Begitu juga mengikuti perkembangan zaman itu juga masih tidak mengerti dan sebagainya. Jadi kita sebagai mahasiswa harus bisa menyeimbangkan yang advance ataupun kecanggihan teknologi dan sains itu dengan pemikiran kita sendiri, begitu kurang lebih seperti itu ya. Jadi masalah yang ada di masyarakat, pemikiran yang ada di masyarakat itu adalah apa yang terjadi karena kecanggihan teknologi terlalu cepat ataupun terlalu pesat, tapi kita sendiri tidak bisa memiliki wisdom ataupun kurang memiliki knowledge. Ada contoh lainnya juga, contohnya seperti let's say karena sudah canggih, ada Google, ada YouTube dan sebagainya yang kita bisa mencari knowledge itu ataupun ilmu itu dengan sekali klik ya. Tapi di situ karena mudah sekali untuk mencari ilmu, jadi kita sendiri tidak memiliki ilmu tersebut. Jadi kita sendiri tidak mempelajari ilmu tersebut. Intinya hanya copy paste, hanya oke, baca ujian, and then hilang seperti itu. Nah, jangan sampai seperti itu. Ilmu tuh kalau bisa kita pelajari, kita resapi, kita amalkan supaya bisa menjadi contoh ataupun menjadi ilmu yang kita bisa bawa dan bisa bermanfaat untuk orang lain seperti itu. Ya. Jadi untuk kontak nomor nanti bisa kalau ada apa-apa pun masalah bisa WA ke Ibu ataupun email. Kalau misalkan ya Bu ada masalah dengan lensa saya tidak bisa upload dan sebagainya, kita akan cek kembali apa masalahnya, misalkan tidak bisa upload. Tapi kalau misalnya ya terpaksanya juga nggak bisa juga diupload di lensa, maka bisa di email seperti itu. Ya, itu untuk kontrak pembelajaran. Ya, jadi sebenarnya simple aja sih hari ini. Cuman mungkin kita akan lihat beberapa video ya, just untuk untuk kita refreshing aja. Jadi akan Ibu play beberapa video untuk kalian dengar dan lihat. Oke, sebentar. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanyakan tidak? Sebelum Ibu share beberapa video untuk kalian lihat, seperti itu. Jadi tadi kurang Umaru sama Jennifer ya? Iya, Bu. Oke, ada yang mau bertanya? Mau bertanya tentang apa? Terserah. Untuk hari absensi sudah ya, Umaru sama Jennifer. Kalau kalian masuk dalam sistem Unisa, sudah. Jadi hari ini sudah Ibu absenkan untuk semua. Oke. Jadi kalau untuk next, sebenarnya kan memang ada QR code-nya ya. Cuman kan kadang kalian ada yang pakai HP, ada yang pakai laptop. Kalau misalnya pakai laptop bisa ngambil foto QR code-nya seperti itu. Tapi kalau yang memakai HP untuk melihat Zoom seperti itu, ya kan jadinya tidak bisa. Jadi selama kuliah nanti Ibu akan tolong absensikan untuk kalian seperti itu. Alright. Oke, kita lihat beberapa video. Ibu akan stop beberapa kali karena yang satu ini videonya dalam bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya takut ada yang tidak mengerti seperti itu, jadi akan Ibu jelaskan kembali. Kedengeran ya? Jelas ya? Chances are, in your life, you've had the common cold before. It can cause sneezing and coughing and can make you feel awful. The worst thing about the common cold is that you can take medications to help with the symptoms, but you really can't treat the actual cold with antibiotics like you would a strep throat infection or an infected tooth.
Why? Well, let's talk about what causes it. A virus. The common cold is caused by a virus. While all living things are made of one or more cells, see the modern cell theory, viruses are not cells. Viruses aren't technically classified as living things since they lack many characteristics of life, but there is some debate in calling them non-living as well. Medications like antibiotics attack bacteria like E. coli, which are living cells. Antifungal medications can be used on fungi like athlete's foot, which are made of living cells. Viruses are not bacteria or fungi. You can't classify a virus as a prokaryote or a eukaryote either because it's not a cell. So what is their structure like? First of all, viruses are much, much smaller than cells. You typically are going to need an electron microscope in order to see a virus. Viruses come in many shapes. Our favorite one to draw is the bacteriophage. It sounds very fancy, but it's a type of virus that tends to attack bacteria. Despite this being our favorite to draw, know that the shape of viruses vary greatly. One thing all viruses have in common is that they have some type of genetic material. This genetic material can be in the form of DNA or RNA. Viruses usually have some kind of protein coat, also known as a capsid. The capsid can protect the DNA or RNA genetic material. Viruses can also have other structures. Some viruses package special enzymes with them. Some viruses have an outer envelope. These additions can be useful to the virus in virus replication. One thing that makes throat infection or... Sorry. Oke, sampai di situ ada yang bingung karena ngomongnya cepat ya. Bahasa Inggrisnya. Oke, jadi intinya kalau misalnya sakit, flu itu sebabnya adalah virus ya. Semua orang tahu itu. Seperti itu. Nah, kemudian di sini modern cell theory. The cell is the smallest living unit in all organism. Ya, jadi intinya di sini yang kata pertama, jadi sel itu adalah yang paling kecil di dalam sebuah organisme, ya. Kemudian all living things are made of cells. Jadi semua yang hidup adalah dibuat oleh sel ataupun berupa bagian-bagian sel seperti itu. Kemudian all cells come from other pre-existing cells, ya. Jadi sel itu berkembang biak, membelah dan sebagainya. Jadi satu sel yang lama itu bisa membuat sel yang baru. Jadi kita adalah hasil dari sel yang lama yang membelah menjadi sel yang baru. Kira-kira seperti itu. Itu untuk sel ya. Nah, kalau virus ini sebenarnya classified-nya as living things since they lack many characteristic. Ya. Jadi sebenarnya virus itu bisa dikatakan sebenarnya bukan benda hidup ya. Bagaimana ya? Tapi sebenarnya hidup gitu. Tapi karena karakteristiknya itu adalah karakteristiknya itu kurang ya daripada karakteristik misalnya organisme yang hidup seperti hewan, tumbuhan dan sebagainya. Karena karakteristiknya itu kurang, jadi bisa juga masuk dalam klasifikasi bukan benda hidup ataupun bukan living things seperti itu. Kemudian, juga ada debate antara apakah itu living ataupun non-living. Kalau berdasarkan teori ataupun berdasarkan ciri-ciri tidak masuk dalam non-living, tapi berdasarkan cara dia hidup itu juga masuk dalam living things ya. Jadi banyak perdebatan di situ. Mungkin hari ini kalian bisa pulang, coba scroll Google, mencari kenapa apa itu perdebatan antara virus itu apakah dia benda hidup ataupun dia benda mati ya. Nanti untuk di pertemuan ke depan kita bahas sebelum masuk ke materi yang akan Ibu jelaskan yang pertama ya. Jadi hari ini bukan tugas ya, jadi hanya untuk kalian baca-baca ya. Apa sih sebenarnya yang berlaku perdebatan antara apakah virus itu adalah living ataupun non-living seperti itu. Untuk pertemuan depan kita buat diskusinya. Oke. Kemudian
antibiotic vs bacteria. Medication like antibiotics attack bacteria like E. coli which are living cells. Oke, jadi kalau antibiotik itu bisa membunuh bakteri, tapi antibiotik itu tidak bisa membunuh virus. Ya, bedanya itu. Karena virus itu dia lebih kompleks lagi daripada bakteri. Seperti itu. Kalau bakteri ada antibiotiknya. Makanya sampai sekarang kalau yang namanya virus itu sebenarnya tidak ada obatnya, hanya bisa meringankan kadar pengaruhnya ataupun dari virus itu sendiri menyebabkan demam, flu, dan sebagainya. Ada juga yang dikatakan ada namanya antiviral, ya, seperti itu. Tapi sifatnya bukan sebagai antibiotik. Ya, sifatnya bukan untuk mematikan, seperti itu. Which are... Oke, kemudian virus juga tidak masuk dalam klasifikasi apakah prokariot ataupun eukariot, ya. Jadi either way, jadi dia ada klasifikasinya sendiri seperti itu. Oke. Untuk ukuran virus sendiri adalah jauh lebih kecil daripada sel, ya. Kalau dilihat dari foto, dari gambar ini kan kecil sekali gitu. Kemudian untuk bentuk virus itu sendiri, contohnya, You typically are going to need an electron microscope in order to see a virus. Viruses come in many shapes. ya. Jadi virus itu sendiri bentuknya macam-macam, aneh-aneh, lucu-lucu. Nah, kalau untuk bacteriophage nanti kalian akan belajar itu bentuknya kayak ini. Kalau kalian kalian pernah nonton nggak sih video ataupun tontonan anak-anak Nickelodeon, if you ever see Jimmy Neutron, nah itu ada bacteriophage, ada tentang virus seperti itu. Ya, terus kalau yang sekarang ini lagi COVID-19 itu ya, coronavirus ya istilahnya. Kenapa namanya corona? Karena bentuknya seperti ini, jadi bulat, ada spike-nya, jadi seperti crown istilahnya ya. Jadi kalau crown itu kan dia ada kayak cabang-cabangnya itu, yaitu makanya istilahnya crown ya. Jadi dari crown itu disingkat COVID. Dari crown ya, jadi bentuknya adalah bulat terus ada spike-nya. Jadi COVID-19 itu karena bentuk virusnya adalah yang seperti ini ya. Jadi ada banyak virus lain. Nanti kita akan belajar lebih lagi. Kemudian untuk bacteriophage di sini dia lebih fancy ataupun dia lebih suka untuk attack bakteria. Makanya namanya adalah bacteriophage, ya seperti itu. Jadi setiap nama virus nanti yang kalian akan belajar itu ada fungsinya sendiri-sendiri ataupun ciri-ciri ataupun cara mereka beradaptasi, cara mereka untuk hidup itu ada cirinya masing-masing. Ya. Jadi kalau virus itu juga memiliki dua, ya. Yang ada virus yang berbasisnya adalah DNA, jadi virusnya itu memiliki DNA. Ada juga virus yang hanya memiliki RNA, jadi dia tidak ada whole DNA. Nah, untuk virus RNA ini contohnya adalah virus COVID-19 ini ya. Jadi COVID-19 itu basisnya adalah RNA, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk bentuk virus yang seperti ini dilindungi oleh yang namanya protein code ataupun kapsid ya. Jadi nama jadi virusnya itu ataupun RNA-nya yang di dalamnya itu memiliki code ya. Jadi memiliki baju seperti itu yang namanya kapsid. Kira-kira The capsid can protect the DNA or RNA genetic material. Viruses can also have other structures. Some viruses package special enzymes with them. Some viruses have an outer envelope. These ya. Nah, outer envelope ini yang seperti COVID itu ada outer envelope, ada yang juga memiliki enzim tertentu seperti itu. Oke, kita lanjut. Reproducing that tends to be a problem for its host, whether the host is you in the case of the common cold,
or an insect, plant, this bacterium. Viruses tend to be very specific for the host that they're going to infect, but anything that is alive can be a host because cells have the machinery that viruses need in order to replicate. We're going to talk about two types of viral replication cycles. The first one is the lytic cycle. In the lytic cycle, the virus, remember, very selective, attaches to a host cell. It often binds to a receptor that this cell has, which gives it access to attach. The virus can inject either its DNA or RNA, depending on what kind of genetic material it has, into the cell. Some types of viruses are actually taken inside the cell themselves. Now, you would think that the cell would notice viral DNA or RNA or an entire virus that has been taken in, but in many cases, it does not. It takes the genetic material from the virus and it starts following the instructions, which in this case is very bad because the instructions tell it to make copies of the virus. The cell uses its own resources to start building. It starts making so many copies of the virus that it can cause the cell membrane of the host to rupture, explode, lyse. So what happens is now that these new viral copies, they can get out of the cell and go and infect other cells. This is known as the lytic cycle. By the way, the lysing of the cell membrane is a very bad thing for the cell. The cell cannot survive without its cell membrane. Oke, jadi kira-kira begitu. Kalau yang namanya virus, dia bisanya berkembang biak menggunakan sel ya. Jadi dia tidak bisa hidup di luar sana tanpa adanya host ataupun sel. Ya. Jadi makanya hidup mereka itu dari manusia ke manusia ataupun dari hewan ke hewan, berpindah-pindah, menyebar. Jadi intinya seperti itu. Nah, makanya itu kalau misalnya ada virus seperti COVID ini, kenapa kita tidak boleh menyebarkan virus kita ke orang lain? Nah, itu adalah supaya virus itu tidak berkembang biak, supaya virus itu tidak tumbuh lagi, tidak infect sel lagi seperti itu. Nah, nama replikasinya ataupun proses sel virus itu berkembang itu lytic cell seperti itu. Kurang lebihnya. Kira-kira tentang virus. Oke. Satu lagi video mungkin dibaca. The pandemic reminded us of how important diet is to health. That's why the Ajinomoto Group. Virus dan bakteri adalah sesuatu yang bisa menginfeksi tubuh kita. Tetapi virus dan bakteri ini adalah suatu hal yang berbeda. Di video kali ini, kita akan membahas apa bedanya virus dan bakteri? Perbedaan yang pertama adalah ukuran. Virus itu jauh lebih kecil daripada bakteri, sekitar 10-100 kali lebih kecil. Perbedaan yang kedua, bakteri itu termasuk makhluk hidup. Bakteri ini memiliki sel dan bisa berkembang biak. Sedangkan untuk virus ini bukan makhluk hidup. Karena virus ini selalu membutuhkan sel makhluk hidup lain untuk dibajak, diinfeksi, sehingga virus ini bisa bereproduksi. Perbedaan yang ketiga adalah cara virus dan bakteri ini menginfeksi tubuh kita. Virus itu masuk ke dalam tubuh kita, menginfeksi sel kita, yang setelah itu sama virus ini, sel kita dihack, diprogram untuk mereproduksi virus ini. Sehingga virus ini menyebar ke seluruh tubuh kita. Untuk bakteri, biasanya infeksinya tuh terlokalisasi pada suatu tempat di dalam tubuh kita. Setelah itu, perlu diketahui juga bahwa virus ini bisa menginfeksi bakteri. Virus yang bisa menginfeksi bakteri disebut dengan bacteriophage. Sebaliknya, bakteri tidak bisa menginfeksi virus. Perbedaan yang keempat adalah cara menangani infeksi tersebut. Infeksi yang disebabkan oleh bakteria itu ditangani dengan antibiotik. Antibiotik ini akan menghentikan reproduksi bakteria dan mematikan bakteri tersebut. Untuk penyakit yang disebabkan oleh virus, yang pertama itu bisa treatment sesuai dengan gejalanya. Jadi misalnya demam, dikasih paracetamol. Kalau batuk, dikasih obat batuk. Ada juga yang disebut dengan antiviral drug. Ini seperti yang dilakukan untuk HIV, di mana antiviral drug ini akan mengontrol replikasi virus tersebut di dalam tubuh kita. Bisa juga dengan treatment yang preventatif, seperti vaksin.
di mana ini akan mengajari tubuh kita untuk membentuk antibodi. Jadi ketika virus itu menginfeksi kita, tubuh ini udah siap membentuk antibodi tersebut. Yang terakhir, perlu diketahui juga kalau antibiotik itu dipakai untuk bakteri. Antibiotik ini tidak akan mempan untuk virus. Oke guys, jadi sekian untuk video kali ini. Singkat aja kita membahas apa bedanya virus dan bakteri. Oke, dari situ coba Ibu mau beberapa orang mungkin bisa menyebutkan perbedaan virus dengan bakteri yang tadi barusan dijelaskan. Any volunteer? Ada yang bisa menyebutkan? Oke, siapa? Kalau enggak Ibu sebut ya. Saya, Bu. Oke. Ini satu-satu apa gimana, Bu? Terserah, mau satu aja boleh. Satu aja. Biar yang lainnya juga bisa menjawab. Tadi apa aja? Satu. Oke, dari video tadi bisa kita ketahui bahwa salah satu perbedaan antara virus dengan bakteri adalah dari segi ukurannya, di mana virus itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan bakteri. Oke, ya. Alright, betul. Yang lain? Saya, Bu. Oke, apa? Ini, Bu, kalau virus itu mudah menyebar. Terus kalau bakteri itu menyebarnya lokalisasi gitu, Bu. Oke, menyebarnya tuh kenapa? Coba. Kenapa dia mudah menyebar? Alasannya dia kok bisa menyebar, kenapa? Coba. Kira-kira dipikir. Gimana? Devi kan tadi? Yang jawab siapa tadi? Gimana? Apa yang membedakan kenapa kalau bakteri itu nyerangnya ke satu tempat, tapi kalau virus itu kenapa bisa nyerangnya sampai seluruh badan? Kenapa? Mungkin ada yang bisa jawab? Karena mudah berkembang biak, Bu. Ya, berkembang biaknya gimana coba? Kalau tadi dia berkembang biaknya bagaimana? Dia hidupnya bagaimana? Virus itu kalau masuk ke dalam tubuh, dia masuknya kemana? Kemana? Sel, terus? Jadi virus kan masuk ke dalam sel, ya. Sel sebagai host, dari sel itu dia bereplikasi ya. Kemudian dari sel itu kan virusnya selnya mati, virus keluar. Nah, kalau virus keluar terus virusnya bagaimana kok bisa sampai seluruh badan? Karena itu tadi, Bu, kan virusnya keluar, terus virus yang ada di dalam tubuh itu jadi berkembang biak, itu membelah. Kayak gitu, Bu. Virus itu bukan membelah ya, yang membuat dia berkembang biak itu karena dia ada host ya. Jadi dari satu sel dia akan ke sel lain seperti itu. Ya, dari satu sel dia berkembang biak, sel itu yang akan memproduksi. Jadi bukan virusnya yang membelah ya. Beda dengan sel, kalau sel itu sendiri bisa membelah jadi dua. Tapi kalau virus itu tidak bisa membelah ya. Jadi kan dia tadi menyuntikkan genetika ya. Kode genetikanya disuntik ke dalam sel. Nah, sel itu akan menghasilkan beberapa kopi RNA ataupun DNA tersebut. Nah, dari situ jadilah sebuah virus. Nah, satu sel itu bisa menghasilkan banyak virus. Jadi selnya itu mati karena karena virus itu berkembang biak. Nah, kemudian virus yang sudah keluar dari sel itu akan menjangkiti ataupun menjadikan sel-sel lain yang ada di dalam tubuh itu sebagai hostnya juga. Makanya itu kalau virus itu tidak ditangani ataupun
antibodi badan itu tidak menyerang virus, maka dia akan terus-menerus merusak sel yang ada di dalam tubuh. Nah, makanya itu ada obatnya, contoh yang antiviral tadi itu hanya untuk mengobati, sebenarnya bukan mengobati ya, untuk mengawal ataupun membatasi pertumbuhan ataupun perkembangbiakan sebuah virus tadi, seperti itu. Nah, kalau bakteri bedanya tadi ya sama bakteri, kalau bakteri itu ada antibiotik, antibiotik itu akan membunuh bakterinya. Tapi kalau obat untuk virus, dia tidak membunuh virusnya, tapi dia bukan membunuh, tapi dia mengawal proses badan kita ataupun antibody ya, antibody tubuh kita supaya bisa menyerang virus seperti itu. Jadi hanya antibody saja yang bisa menyerang virus ya, obat tidak bisa. Bedanya itu. Oke, tadi sudah ada 1 karena bentuknya kecil, 2 tadi dia berkembang biak menggunakan host. Ada lagi? 1 lagi? Perbedaan virus dengan bakteri? Ada apa lagi? Ada lagi nggak? Yang tentang apa namanya? Yang simple tadi, yang kita akan bahas di pertemuan yang depan tuh apa? Bedanya dengan bakteri, bakteri sama virus. Itu Bu, kalau Ya? virus kan hanya bisa hidup kalau ada sel inangnya. Ya. Nah, kalau bakteri kan dia bisa hidup tanpa sel inang. Ya. Nah, cuman saya izin menanggapi ya Bu, yang terkait video tadi, kan antibiotik itu nggak mempan terhadap virus ya. Iya, betul. Nah, itu kalau misalkan vaksin apakah mempan terhadap bakteri Bu? Itu aja sih. Vaksin apakah mempan terhadap bakteri? Vaksin. Oke. Begini, vaksin itu adalah dibuat, dia adalah sebenarnya ada 2 jenis. Sekarang vaksin ini ada beberapa jenis ya. Jadi kira-kiranya itu kalau vaksin yang biasa itu adalah sebenarnya virus yang dilemahkan. Jadi dia sebenarnya vaksin virus yang dilemahkan itu sebenarnya virusnya itu, cuman dia masuk ke badan itu dia tidak bisa, mungkin kadang virusnya itu misalkan ya DNA-nya dicopot ataupun apa gitu ya, ada sesuatu yang dilemahkan seperti itu. Nah itu masuk ke badan akan membina yang namanya antibodi kan, dari situ oh ini namanya virus COVID misalnya seperti itu. Jadi tujuannya vaksin itu hanya memperkenalkan ke dalam badan, dia bukan menyerang ya, dia tidak menyerang apa-apa. Cuma dia memperkenalkan, ada sesuatu yang baru masuk ke dalam tubuh kita. Jadi antibodi itu ready gitu ya, jadi akan lebih siap. Nah, jenis vaksin yang lainnya adalah vaksin mRNA seperti itu ya, mRNA. Nah, kalau seperti mRNA itu contohnya Pfizer, Moderna, itu sebenarnya bukan virusnya. Jadi manusia ini dia membuat replika bentuk RNA-nya virus seperti itu. Nah, itu masuk ke badan itu untuk memberitahu oh ini adalah jenis RNA ataupun jenis virus, kode virusnya itu. Jadi pas masuk ke badan itu dia akan attach pada sel. Nah, sel itu karena kalau ada sesuatu yang sudah masuk ke dalam sel ataupun masuk ke dalam sel, contohnya seperti itu, maka badan itu otomatis akan menghasilkan yang namanya antibodi kan. Nah, jadi fungsinya vaksin itu adalah untuk memperkenalkan jenis virus yang seperti itu. Jadi antibodi, semisalnya virus yang benar ataupun yang memang fresh, yang seger itu masuk ke dalam badan, antibodi kita itu sudah siap tahu, bisa sudah mengenal, oh ini virus ini, jadi antibodi yang bisa untuk melawan virus itu yang seperti apa. Itu contohnya seperti itu. Nah, kalau untuk bakteri itu antibiotik. Antibiotik itu
fungsinya dia membunuh bakteri tersebut ya. Jadi dia bukan vaksin lain. Ya, jadi pengobatannya lain. Seperti itu. Dia antibakteri, antifungal, kurang lebih seperti itu. Jadi dia yang membunuh jenis bakteri. Tapi yang namanya antibiotik itu biasanya dia kadang nih, kebanyakan dia akan menyerang hampir semua bakteri seperti itu. Ada yang dia bisa sedikit spesifik. Kalau itu masalah perobatan itu lebih bisa ditanya ke dokter ya. Tapi oke, next pertemuan mungkin Ibu akan coba tambah sedikit masalah yang itu. Nah, seperti itu. Cuman kurang lebih seperti itu. Jadi kalau antibiotik itu sebenarnya tidak baik kalau misalkan kita cuma kena bakteri dan hasil daripada kena bakterinya itu tidak berat ya, resikonya seperti itu. Jadi tidak perlu antibiotik. Nah, kalau misalnya dikasih antibiotik itu biasanya kemungkinan besar sudah sedikit parah ya, gejala dan sebagainya. Karena kalau misalnya kan tidak dikasih antibiotik itu nanti bisa lebih parah lagi. Nah, kalau bisa misalnya contoh virus apa ya ini? Bukan virus sih. Contoh ya, pernah Ibu sendiri mengalami ya, pernah sakit di luar negeri gitu ya. Memang sampai agak parah sih sebenarnya. Cuman karena masih kecil, masih balita apa ya? Ya sekitar umur 5-6 tahun gitu ya, masih dalam perkembangan yang pesat. Dokter aja tidak memberikan antibiotik karena dia ingin anak-anak itu bisa build up ataupun bisa membangun antibodi dalam tubuhnya seperti itu. Nah, kenapa banyak isu masalah seperti vaksinasi kan biasanya orang tua dulu, baru anak-anak. Karena anak-anak itu masih dalam proses perkembangan, jadi sesuatu yang baru itu bisa jadi juga ya, misalnya anak-anak itu antibodinya belum siap ya dalam menghadapi jenis virus tersebut. Ya, jadi makanya vaksinasi itu biasanya lebih kepada orang dewasa. Kalau sudah ditelusuri apakah ini tidak membahayakan, baru dikasihnya ke anak-anak seperti itu. Sama juga dengan antibiotik, sebenarnya lebih baiknya itu dikurangi ya. Kalau bisa jangan sampai pakai antibiotik seperti itu. Malah seharusnya kalau misalnya kita mampu melawan badannya, cukup tidak perlu, kecuali memang sudah disarankan oleh dokter, memang penggunaan antibiotik itu harus seperti itu. Itu dari pengetahuan Ibu sendiri sih, kurang lebih seperti itu. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya? Apakah sudah jelas? Jelas Bu, terima kasih banyak Bu. Oke. Mungkin satu lagi video bakteri vs virus. Ini cuma untuk ya. Sebentar. Tadi udah share screen belum? Ini cuma untuk refreshing kita hari ini aja. Ya, Heaven Gemar. Mataku kayak capek. Mata lelah kelamaan nonton. Bagi kopi. Bentuknya sama-sama kecil, tapi sekalinya bikin ulah satu dunia yang kerepotan. Mereka adalah virus dan bakteri, organisme yang paling suka disalahin kalau ada orang yang sakit. Tapi sebenarnya, seperti yang sering kalian tanyakan ini, apa sih bedanya mereka dan manakah yang lebih mematikan? Simpelnya banget, kalian mesti tahu dulu kalau dua-duanya itu bisa mematikan. Ya, karena mematikan atau enggak tergantung jenis virus atau bakterinya. Misalnya penyakit tuberkulosis atau TBC, jadi salah satu penyakit paling mematikan di dunia yang disebabin sama bakteri. Buat virus, nggak perlu ditanya lagi. Tapi fakta mengejutkannya, bakteri dan virus pun nggak selalu mematikan. Bahkan lucunya bisa nolongin kita juga. Di perut kita contohnya.
itu jadi tempat tinggal 380 triliun bakteri yang ngebantu sistem pencernaan. Sama halnya kayak virus, yang juga bisa ngebantu ngelawan bakteri jahat dan nyelamatin nyawa manusia. Jadi intinya, mereka berdua ternyata hanya mematikan kalau nginfeksi tubuh kita. Terus kalau gitu, apa yang sebenarnya ngebedain mereka? Simpelnya banget, mereka itu beda banget. Dari wujudnya aja, bakteri itu sel yang hidup. Sementara virus itu benda biologis yang nggak bisa dibilang hidup juga. Kalau dari ukuran, bakteri itu jelas kecil banget. Tapi virus itu ternyata jauh lebih kecil lagi. Bahkan nggak bisa dilihat pakai mikroskop biasa. Dari cara tumbuh kembangnya pun berbeda. Dari miliaran tahun lalu waktu manusia belum ada, bakteri bisa tumbuh kembang sendiri. Sedangkan virus cuma bisa bertahan kalau numpang di makhluk hidup lain dan nipu mereka sampai sel-selnya rusak. Tapi kalau udah sama-sama nyakitin tubuh, kita pun mesti nyiapin taktik yang berbeda. Antibiotik untuk bakteri dan vaksin atau antivirus untuk virus. Oke, lalu apa yang bikin mereka bisa mematikan? Simpelnya begini. Karena mereka punya banyak taktik buat menginfeksi. Bakteri jahat adalah makhluk yang siap nyerang tubuh dengan memperbanyak diri atau ngehasilin racun dan akhirnya ngeganggu kerja suatu organ. Sedangkan virus itu paling jago nyerang kita, karena bisa ngenalin dan nargetin sel yang mau dia rusak. Mereka akan nerobos masuk ke dalam sel itu, ngehack inti selnya, dan selnya pun mati dan virus-virus baru akhirnya tercipta. Iya, virus ini jago banget nyerang kita. Seakan dia hidup dan bisa mikirin strateginya. Tapi bukankah mereka nggak dihitung sebagai makhluk hidup? Ini adalah wujud para virus sebenarnya. Walaupun sangat amat kecil, mereka lah makhluk paling banyak di bumi. Kalau semua virus ini kita jajarin, panjangnya akan mencapai 100 juta tahun cahaya, melewati tata surya, melintasi galaksi Bima Sakti hingga 2000 galaksi lainnya. Apakah mereka makhluk hidup? Iya, tapi enggak juga. Makanya mereka dinamain makhluk hidup transisi. Dianggap nggak hidup karena nggak ngalamin metabolisme, tapi dianggap hidup karena bisa berkembang biak. Tapi berkembang biaknya pun tergantung sama organisme lain. Dan gak jarang, itu kita, manusia. Dan dalam semua proses itulah, kita pun bisa terinfeksi oleh mereka. Ya, virus dan bakteri yang berkali-kali lipat lebih kecil dari kita sama-sama bisa mematikan. Tapi bukan berarti kita langsung nyerah gitu aja di hadapan mereka. Semua ada cara ngelawannya. Pakai antibiotik, pakai vaksin, pakai sabun, atau bahkan jaga jarak dan berdiam di rumah. Pilihannya balik ke kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. Oke, tadi kan di pertanyaan tadi Ibu yang pertama adalah coba kita cari perdebatan antara apakah virus itu makhluk ataupun dia sebenarnya bukan makhluk hidup ya. Dia kategorinya non-living seperti itu. Ada satu lagi pertanyaan. Ya, kalau kita pikir kembali, kan kalau di dunia ini, kalau bakteri itu dia bisa hidup sendiri tanpa ada inang ya. Nah, coba bayangkan misalkan sebelum manusia ada, sebelum hewan ada, sebelum tumbuhan dan sebagainya ada. Nah, virus itu dia munculnya di mana coba? Apakah Allah ya ini cuman pemikiran aja, kita pikir-pikir aja. Bagaimana virus itu sebenarnya muncul ya? Apakah dia kan kalau misalnya dia tidak bisa ada inang, apakah Allah itu menciptakannya itu bagaimana? Tiba-tiba ada virus ataupun manusianya dulu, dari manusia baru ada virus atau bagaimana? Itu bisa jadi sebuah sesuatu yang bisa kita pikirkan seperti itu. Oke, tadi ada yang tanya, Zulkifli ya, izin bertanya Bu, untuk tujuan utama dari virus itu sendiri, apakah memang untuk menyerang sistem imunitas sel tubuh atau ada tujuan lebih terperinci dari virus? Oke. Untuk tujuan utama itu sebenarnya nggak ada orang yang tahu ya, karena apapun yang Allah ciptakan di dunia itu memang ada tujuannya masing-masing. Tapi kalau kita lihat secara generalnya, kalau kita lihat secara umumnya,
semua yang diciptakan itu adalah untuk menjaga kestabilitasan atau menjaga stabilisasi kehidupan yang ada di bumi, seperti itu. Contohnya kalau misalnya di hewan aja ya, ada predator, ada karnivor, ada yang hidupnya makan daun dan sebagainya. Itu semua ada siklus hidupnya masing-masing. Sama dengan manusia dan lain-lain. Kejadian seperti corona ataupun wabah-wabah itu semua juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu kembali kita bertanya kepada apa? Ya, mungkin bisa kita coba cari dan gali ya apa tujuan sebenarnya. Tapi intinya itu apapun yang dihidupkan di dunia itu adalah untuk menjaga stabilisasi kehidupan di bumi. Tidak boleh ada yang terlalu besar, tidak boleh ada yang terlalu banyak dan sebagainya. Ya, jadi sama seperti kita manusia. Contohnya kalau manusia sudah rakus, sudah melakukan banyak hal, misalnya menebang hutan dan sebagainya dengan cara yang tidak benar, terus hewan-hewan pun terlantar, banyak yang punah dan sebagainya. Itu kita coba lihat aja sekarang bagaimana kehidupan. Kan sudah kelihatannya sudah memang tidak imbang seperti itu kan. Kebanyakan manusia dan sebagainya, kerakusan manusia dan sebagainya. Kalau makhluk hidup itu yang tidak berakal, contohnya selain manusia ya, mereka tuh kalau dari pendapat pribadi Ibu sendiri, kalau saya lihat itu lebih kepada untuk menjaga stabilisasi kehidupan di bumi ya, supaya oksigennya cukup, air cukup dan sebagainya. Tapi karena manusia ini Allah berikan akal ya untuk berpikir, tapi juga ada nafsu, ada hati dan sebagainya, maka kita ini diberikan pilihan bagaimana kita harus hidup seperti itu. Nah, jadi kenapa yang diuji itu hanya manusia di bumi ini? Ya karena kita yang diberikan akal, kita yang diberikan nafsu, kita yang diberikan emosi dan sebagainya untuk kita apakah betul kita ini hidupnya sesuai dengan flow ataupun stabilisasi dunia ini sendiri, maksudnya bumi kita ini sendiri. Apakah kita ini hidup bisa bertoleransi, apakah hidup kita ini bisa bermanfaat dan sebagainya. Jadi kalau kita pikir lagi, virus itu mungkin ada tujuannya sendiri, tapi kita sebagai manusia ini tidak tahu tujuannya apa. Tapi kalau kita lihat sekarang, mungkin karena kerakusan manusia, kelebihan banyak manusia, makanya virus ini berkembang, ya, dan sebagainya. Wallahu a'lam, ya. Jadi memang semua ini, memang kita ambil hikmahnya, lebih kepada kita ambil hikmahnya. Kalau untuk tujuan itu tersendiri, kita nggak tahu sebenarnya. Seperti itu. Oke? Apakah menjawab soalan? Menjawab ya soalnya. Jadi kalau Ibu itu sendiri kira-kira seperti itu. Makanya kita kalau hidup itu harus memikirkan orang lain, harus bisa bertoleransi, harus bisa hidup berdampingan dengan virus, bakteri, dan sebagainya. Intinya itu sih. Makanya kita ini diuji di dunia itu karena ada tujuannya sendiri. Allah ingin melihat apakah kalau sebuah makhluk hidup itu diberikan akal, diberikan nafsu dan sebagainya, apakah bisa mengawal, apakah bisa hidup dengan baik dan sebagainya. Kita tidak tahu fungsi kenapa kita sebenarnya manusia itu sendiri diciptakan. Maksudnya kita sendiri tujuannya kita apa? Karena Allah Sang Maha Pencipta, Allah yang mendirikan all this universe, all this matter in life, kita hanya bisa mengikut apa yang Allah beri panduannya, seperti dalam Al-Quran, mengikut hadis Nabi. Jadi itu sajalah yang kita ikuti. Nah, kenapa kita sebagai manusia ini belajar banyak ilmu, contohnya seperti biotek, biologi, dan sebagainya, itu adalah untuk kemanfaatan dunia, kemanfaatan manusia yang perlu dipakai untuk kebaikan, ya. Jadi bukan untuk dipakai untuk sebaliknya kan. Jadi kadang kalau saintis yang jahat itu bisa malah menjadikan kemampuan ataupun kemampuan alam ini seperti virus dan sebagainya itu bisa dijadikan senjata dan sebagainya seperti itu. Nah,
Intinya kembali lagi kepada panduan yang dikasih atau diberikan oleh Sang Pencipta kita seperti itu. Oke, itu aja sih dari Ibu hari ini. Nanti mulai next week kita akan lebih dalam lagi membahas tentang virus seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Sudah? Ada yang mau bertanya lagi kah? Sepertinya belum ada, Bu. Sepertinya belum ada. Oke. Jadi nanti kembali lagi semua, misalnya ada beberapa materi modul itu ada di Lensa, dibaca-baca aja sebelum mulai kelas minggu depan. Jadi kelas yang serius ya, maksudnya kita akan membahas lebih detail, lebih jelas lagi. Jadi di situ bisa baca-baca dulu dan sebagainya. Oke. Jadi cukup di sini saja untuk hari ini dari Ibu. Kurangnya dari saya sendiri, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.